Prof, ini kan Anda sekarang mulai mengembangkan gasing itu sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ya. Terpikirkan nggak bahwa ini kemudian bisa dikembangkan secara internasional? Ya, memang sudah banyak negara. Saat ini sudah ada 20 negara. Bulan ini, tanggal 20, datang dari Jerman sama dari Brazil. Siapa mereka yang datang ini? Jadi mereka ini ada perwakilan dari Kementerian Pendidikannya. Kemudian kalau dari Brazil ini satu NGO yang mempunyai 5 juta pengikut gitu ya. Mereka mau ngapain? Mereka mau belajar gasing, mereka mau menerapkan di negara mereka. Nah kemudian juga beberapa negara, Denmark kemarin juga udah menyatakan ingin belajar. Kemudian dari Filipina, jadi ada sekitar 20 negara sudah. Dari pengalaman Anda, apakah ada perbedaan ketika kita mengajar anak-anak di pedalaman dengan anak-anak di perkotaan? Sama aja. Sama ya? Kalau gasing itu sama, karena kemampuan manusia kan sama, kemampuan dasarnya sama. Sehingga yang membedakan tadi kan pengalaman, ya pengetahuan yang mereka dapatkan. Jadi ketika sekarang kita kasih sama gasing gitu ya, di perkotaan gasing, di desa gasing ya sama, hasilnya sama. Dan ini bisa dilihat hasilnya. Ini di sini ada peta ya, ada hasil, ada tabel. Nah kalau ini adalah tabel dari berbagai daerah. Kita lihat ya, misalnya di Pringsewu aja, nilai awalnya pretestnya itu 19 dari 100. Setelah pelatihan dia 95. Kemudian di Sangihe itu 17 jadi 85. Lalu di Nabire kemarin baru ada Wah ini 7, yang ekstrim ini ya. 7 jadi 76. Nah itu di Tolikara. Jadi kita bisa lihat di sini, ini daerah-daerah yang sudah pelatihan itu. Nah kemudian berikutnya, slide berikutnya, ini Bang Andi, kalau kita lihat dari penjumlahan perkalian pengulangan, pembagian yang paling parah. Lihat rata-rata seluruh nasional itu 5. Yang 85 kabupaten itu. Dari 100. Tapi setelah gasing 74. Yang merah-merah ini? Iya. Oke, sekarang kita mau peragakan ya. Iya. Anak-anak yang sudah pernah belajar dengan metode gasing. Iya. Oke, ini latihan-latihan dasar. Iya. Untuk supaya logika mereka yang bekerja ya. Komunikasinya bagus. Coba. Oke, Ya. gimana coba? Ya baik, secara gasing itu Pak, kita kerjakan dari depan. Baik Pak Guru. Nah di sini yang paling depan adalah ratusan, jadi kita kurangkan dulu ratusannya. Aku kan biasa kerja dari belakang. Iya Pak, tapi di gasing kita beda. Iya. Oke, lanjut. Tapi Kok bisa cepat sekali taruh tadi angka di depan? Aku kan harus dari itu biasa 6 kurang 3, terus utang berapa gitu ya. Zaman dulu kan gitu ya. Oke, silakan. Tapi sebelum kita tulis hasilnya yang ratusan, kita lihat dulu ke puluhannya. Dan ternyata puluhannya tidak bisa. Jadi kita pecah dari 7 ini menjadi 6. 6 ini adalah ratusan ya Pak. Habis itu 1 dari 7 yang sudah kita pecah tadi menjadi 10 puluhan. Nah sekarang ratusannya sudah bisa kita kurangkan. Jadi 6 dikurang 5 sama dengan 1. Lalu, Yose, aku diam itu bukan berarti aku ngerti. Bingung. Oke, lanjut. Maaf. Lalu sama seperti tadi sebelum kita mengerjakan puluhannya, kita cek dulu satuannya. Nah di sini satuannya sudah bisa dikurang. Jadi kita langsung saja kurangkan puluhannya. Untuk mengerjakan ini, kita harus kurang begini Pak. 10 ini dikurang dengan 4, sama dengan 6. Lalu ditambah dengan 3, 9. Langsung kita tulis di sini. Lalu yang terakhir yaitu 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Oke, itu sudah bisa ya. Nah, inilah computational logic. Kenapa dari depan? Oke. Nah, kan kita selama ini dari belakang ke sana. Nah, konsep gasing mencongak. Kalau mencongak dari belakang nggak bisa. Karena misalnya yang gini, 4, 7, 8, 5, 9, 8. Nah, kalau di depan ini langsung 10, 7, nah kemudian 6. Cepat sekali gitu. Jadi artinya... Aku malah susah. Bisa jadi, 4 tambah 5, 10 itu bagaimana? Di belakangnya belum jelas. Nah, kalau dikasih penjelasannya gampang banget. Coba ya, kita ya. Ini kan depannya, ini 9. 9. Tapi kan ini 16. Iya. Jadi 9 ada, berarti satunya masuk ke sini jadi 10. Nah, berarti kan tadi ada 6 sini kan? 6 ada 1 dari sini jadi 7. Nah, 6. Aku kan gampang ngitungnya. 16 simpen 1. Simpen 1.
8 tambah ini 7. Simpan ya. 1. Nah, Model-model gitu aku dulu ya. nah kalau dari belakang itu susahnya itu, Bang Di, mencongaknya. Oke. Jadi kalau ini misal mencongak ya, coba kamu mencongak semua ya, bareng-bareng ya. 498 misal 387, mencongak. 885. Tuh, langsung. Yang susah misalnya ya, 3.819 kali 3.819. Coba, ayo kerjain semua. Sudah? Oke, berapa? 14.512.561. 14 juta? 512.561. Coba nanti cek dulu. 14.585.361. 14 juta 500? 85.361. Ya, 161. Ayo cek dong yang benar. Dikit lagi. Jangan grogi. 14.584.761. Nah itu, 14 juta berapa? 584.761. Ya itu betul. Oke. Nah, ternyata jangan grogi. Sebab kalau disaksikan gini ya nggak gampang juga ya. Oke, kita berikan plus untuk adik-adik kita. Ya, terima kasih bisa duduk kembali ya. Metode ini nantinya Anda masih bisa kembangkan lagi, ingin dikembangkan atau menurut Anda ini sudah final? Jadi ini kan baru berhitung. Kali bagi tambah kurang. Nah, kita sudah kembangkan pecahan desimal. Jadi dan juga kita sudah kembangkan pelajaran SD kelas 1 sampai kelas 6 kayak misalnya KPK dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kalau kita pelajarin sebenarnya materi kelas 1 sampai kelas 6 kalau mau diajarin dengan cara gasing itu 3 sampai 6 bulan selesai. Jadi nggak usah 6 tahun. Jadi begitu dia kali bagi tambah kurang pecahan desimal bagus, itu seterusnya belajar yang lain tuh gampang banget gitu. Oke, jadi kalau ada di luar sana bilang Profesor Yohanes ini cuma ngajarin hafalan, Ya, itu nggak benar. enggak. Soalnya anak itu diajar logika. Oke. Dan kita nggak suruh ngafal mereka. Jadi banyak orang pikir, gasing itu kayak ngafalin gitu. Enggak sama sekali. Kita malah melarang ngafal. Dengan mengembangkan metode gasing ini apa harapan Anda? Harapan saya seluruh dunia nanti ke depannya itu ada namanya ya kesetaraan dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan matematika. Jadi kalau misal semua seluruh dunia, ya, terutama di Indonesia dulu ya, di Indonesia dan di dunia ini seluruh anak bisa matematika, bisa berhitung aja. Kita nggak usah muluk-muluk berhitung. Ini udah artinya keadilan sosial untuk pendidikan. Jadi dengan begitu semua orang merasa oke, saya juga bisa gitu. Nah itu akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga nggak ada lagi orang sebut dia bodoh, dia nggak ada gitu. Nah, jadi semua equal nih. Equal. Wah itu keren banget gitu. Baik. Itulah. Terima kasih Ya. Profesor Yohanes Surya. Bagi Anda tadi yang menyaksikan episode ini tidak dari awal, jangan khawatir karena Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Seperti biasa, di akhir acara ini saya ingin mengajak Anda untuk berbuat baik. Caranya mudah, tinggal klik benihbaik.com, maka Anda bisa membantu Pak Ayub yang secara sukarela sejak tahun 2018 mendedikasikan dirinya untuk mengajar di SD Impres Telenggame di Desa KG, Distrik Telenggame, Kabupaten Tolikara, Papua. Nah, di sana anak-anak membutuhkan alat-alat peraga, alat-alat bantu untuk pendidikan, dan juga bahkan buku, alat tulis, dan sepatu. Kalau Anda tergerak hatinya, maka Anda tinggal klik benihbaik.com dan Anda bisa menemukan kampanye donasi perlengkapan sekolah di pedalaman Papua. Semoga hati Anda tergerak dan akhirnya tentu saya berharap episode kali ini juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.